Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matematika Diskrit, kami di sini akan membagikan dan menjelaskan hasil dari analisa kami terkait paper matematika diskrit, yaitu penerapan algoritma prime untuk membangun pohon meretang minimum atau minimum spanning tree dalam pengoptimalan jaringan transmisi nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Binang Donowarta. Perkenalkan, nama saya Bayu Pujianto. Nama saya Banu Azizi. Baik, langsung kita mulai ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Bayu. Pendahuluan. Teori graf merupakan salah satu kajian dalam matematika diskrit yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek diskrit tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan yang dapat disimpulkan sebagai persoalan yang berhubungan dengan himpunan, yang mana logika dari persoalan tersebut seringkali dapat digambarkan dengan sebuah graf, menurut IDEAL 2012. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis, menurut Munir 2012. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan algoritma prim untuk mengoptimumkan jaringan listrik. Yang pertama, graf. Metode penelitian. Secara matematif, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. Ditulis dengan notasi G, V, E. Dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertis atau not, sedangkan E adalah himpunan sisi H atau arcs yang menghubungkan antara simpul yang satu dengan simpul yang lain. Menurut Munir 2012. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis. Oke, yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf tak berarah adalah graf yang sisi-sisinya tidak mempunyai orientasi arah, sehingga VI, VJ sama dengan VJ, VI. Pada gambar 1, himpunan V sama dengan 1, 2, 3, 4 adalah himpunan titik, sedangkan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 adalah himpunan sisi. Yang kedua, graf berarah, directed graph. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya mempunyai orientasi arah, sehingga U, V, V, U. Pada gambar 1, himpunan V sama dengan 1, 2, 3, 4 adalah himpunan titik. Sedangkan himpunan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 adalah himpunan sisi. Selanjutnya materi terminologi dasar graf yang akan dibacakan oleh saudara Bayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab tentang terminologi dasar graf. Terminologi dasar graf adalah istilah-istilah yang sering digunakan pada graf. Di antaranya, yang pertama, bertetangga. Dua buah simpul dikatakan bertetangga jika kedua simpul tersebut terhubung oleh suatu sisi. Simpul kita bisa lihat di gambar ya bersama-sama. Simpul 1 dan 2 bertetangga karena dihubungkan oleh sisi E1. Lalu simpul 1 dan 3 bertetangga karena dihubungkan oleh sisi E3 dan E4. Lalu simpul 2 dan 3 bertetangga karena dihubungkan oleh sisi E2. Lalu ada simpul 2 dan 4 bertetangga karena dihubungkan oleh sisi E5. Lalu ada simpul 3 dan 4 bertetangga karena dihubungkan oleh sisi E6 dan E7. Lalu di sini ada yang kedua, suatu sisi yang kedua itu bersisian. Suatu sisi E dikatakan bersisian dengan simpul V1 dan V2 jika E menghubungkan kedua simpul tersebut. Yang pertama, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Yang pertama ada sisi E1, barisan dengan simpul 1 dan 2. Ada sisi E2 bersisian dengan simpul 2 dan 3.
lalu sisi E3 bersisian dengan simpul 1 dan 3, lalu sisi E4 bersisian dengan simpul 1 dan 3, lalu sisi E5 bersisian dengan simpul 2 dan 4, lalu sisi E6 bersisian dengan simpul 3 dan 4, lalu sisi E7 bersisian dengan simpul 3 dan 4. Lalu ada simpul terpencil. Jika suatu simpul tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya, maka disebut simpul terpencil. Bisa lihat di gambar bersama, ada titik T dan titik U. Adalah simpul terpencil karena tidak memiliki sisi atau tidak bertetanggaan dengan simpul lainnya. Maka disebut simpul terpencil. Lalu yang keempat, ada derajat. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn ada dalam sebuah graf ialah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi-sisinya yang berbentuk V0, V1, V2, V3, dan seterusnya. Lalu yang pertama di sini ada D1 adalah 3. Karena simpul 1 memiliki 3 sisi, yaitu E1, E3, dan E4. Lalu yang kedua ada D2 adalah 3. Karena simpul 2 memiliki 3 sisi, yaitu E1, E2, dan E5. Lalu di sini ada D3 adalah 4. Karena simpul 3 memiliki 4 sisi, yaitu E3, E4, E6, dan E7. Lalu yang keempat, di sini ada D4 adalah 3. Karena simpul 4 memiliki 3 sisi, yaitu E5, E6, dan E7. Lalu di sini ada yang kelima, lintasan. Derajat suatu simpul menyatakan jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Bisa lihat di gambar, 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan. Dan panjang graf di atas adalah 3, yaitu 1 dan 2, 2 dan 4, 4 dan 3. Baik, materi akan dilanjut oleh Banu Azizi. Yang keenam, siklus atau sirkuit adalah suatu lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama dinamakan siklus atau sirkuit. Pada gambar di atas 1 2 3 1 adalah sebuah sirkuit dan panjang sirkuitnya adalah 3, yaitu 1 2 3 2 3 dan 3 1. Yang ketujuh, graf berbobot atau weight graph adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot atau nilai. Nah, pada graf tersebut diketahui simpul AB memiliki bobot 7, simpul AD memiliki bobot 5, simpul BC memiliki bobot 8, simpul BD memiliki bobot 9, simpul BE memiliki bobot 7, simpul CE memiliki bobot 5, simpul DE memiliki bobot 15, simpul DF memiliki bobot 6, simpul EF memiliki bobot 8, simpul EG memiliki bobot 9, dan simpul FG memiliki bobot 11. Yang kedelapan, keterhubungan. Dua buah simpul dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari kedua simpul tersebut. Jika setiap pasang simpul pada sebuah graf terdapat lintasan, maka graf tersebut dinamakan graf terhubung atau connected graph. Jika tidak, maka graf tersebut dinamakan graf tak terhubung atau disconnected graph. Nah, pada graf di atas merupakan graf terhubung karena menghasilkan lintasan. Jika salah satu sisi dihapus, maka graf tersebut berubah menjadi graf tak terhubung atau disconnected graph. Yang terakhir atau yang ke-9, subgraf. Misalkan G, VE adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 dinamakan subgraf dari G jika V1 V dan E1 E. Dalam graf A di atas dapat dibuat subgraf, yaitu seperti pada gambar berikut ini. Materi kedua tentang vektor yang akan dibacakan oleh Saudara Bayu.
Definisi, pohon merupakan salah satu bentuk khusus dari suatu graf. Menurut Munir tahun 2012, mendefinisikan pohon sebagai graf tak berarah yang tidak mengandung sirkuit atau siklus. Yang pertama, pohon merentang. Pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Pohon rentang yang memiliki bobot minimum dinamakan pohon merentang minimum menurut Ideal pada tahun 2012. Lalu yang kedua ada algoritma prim. Algoritma prim memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sisi dari graf G yang berbobot minimum. Masukkan ke dalam T. Yang kedua, pilih sisi dalam G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Dengan syarat, sisi tersebut tidak membentuk siklus di T. Masukkan ke dalam T. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurangi 2 kali. Atau dengan kata lain, hingga semua simpul yang ada di G masuk ke dalam T. Lalu yang ketiga ada jaringan transmisi. Jaringan transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya pada tingkat tegangan yang lebih tinggi dari tegangan di generator ke gardu induk atau pada tingkat tegangan yang telah dinaikkan atau ditinggikan di atas generator menurut Ayu Astari dan kawan-kawan pada tahun 2015. Transmisi ditinjau dari klasifikasi tegangannya terbagi atas yang pertama saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 200 sampai 500 volt. Yang kedua saluran udara tegangan tinggi atau SUUT 70 sampai 150 kV. Dan di sini ada hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh saudara Bintang dan Warta. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pembahasan. Lalu kita bahas dulu apa itu jaringan transmisi nasional atau JTN. Tabel berikut akan menjabarkan lokasi JTN di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini di Sulawesi Selatan terdapat transmisi 70 kV dan transmisi 110 kV yang terdiri dari berbagai kota yang terhubung dengan kota lain dan sebagainya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Tabel di slide sebelumnya dapat direpresentasikan dalam peta jaringan transmisi nasional berikut. Berikut di bawah ini adalah gambar jaringan transmisi nasional di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pada slide sebelumnya, dapat dibentuk sebuah graf sebagai berikut, yaitu memiliki 27 simpul yang merepresentasikan 27 kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ya, mari kita coba untuk membuat algoritma frame-nya. Yang pertama, dari langkah pertama kita hubungkan dulu. Jadi prinsip dari spanning tree-nya adalah kita menghubungkan graf minimum dulu. Jadi kita menghubungkan dari simpul yang paling minimum bobotnya atau apa sisi yang paling minimum bobotnya. Di sini terdapat sisi 1 dan 7 yang memiliki bobot 4. Dan kita sambungkan antara 1 dan 7 tersebut. Lalu di nomor 2, di langkah kedua, ada sisi 1 dan 2 yang memiliki bobot minimum 6. 1, 2, dan 7 terhubung jadi 3 seperti ini. Prinsip dari spanning tree, dalam membuat spanning tree melalui algoritma frame, kita pokoknya pilih yang paling minimum bobotnya, tapi tidak boleh sampai membuat sirkuit. Kalau sudah membuat sirkuit, itu tidak dapat lagi dikatakan sebagai algoritma frame. Lalu yang ketiga, ada 2 dan 10 yang memiliki bobot 4. Dengan tampilan graf seperti ini. Lalu langkah keempat, 2 dan 3 yang memiliki bobot 5 dengan tampilan kuantum seperti ini. Lalu yang kelima, ada bobot 2 dan 8 yang memiliki bobot 12. Lalu akan menghasilkan hasil atau output graf seperti ini
Lalu ada langkah ke-6, yaitu yang menghubungkan 2 dan 17. 17 memiliki bobot 39. Ini. Lalu langkah ke-7, kita hubungkan sisi 3 dan 4 yang memiliki bobot 7, yang memiliki hasil graf seperti ini. Langkah ke-8, 4 dan 5 yang memiliki bobot 23. Pada akhir kita semakin memanjang ya grafnya, semakin membesar juga. Lalu langkah ke-9, ada sisi 5 dan 6 yang bisa dihubungkan dengan bobotnya 15. Sambungkan di sini 5 dan 6. Lalu 10, angka ke-10 kita hubungkan 6 dan 9. Kayak saya akan beri satu contoh. Ini kan simpul 6 bisa punya dua opsi. Dia bisa lanjut ke 9 atau bisa lanjut terhubung ke 15. Tapi setelah kita lihat di sini antara 4 dan 44, tentu yang paling minim ini adalah 4. Jadi kita hubungkan dulu ke 9 baru ke 15. Lalu langkah 10 baru kita hubungkan dari 6 dari 16, langkah ke 11, 16 ke 17, yaitu memiliki bobot 12. Kenapa 6-nya di skip? Jadi tadinya padahal dia itu bisa dulu ke 15, karena 16 ke 17 itu memiliki bobot yang lebih kecil ketimbang dari 6 ke 15. Jadi kita apa prioritaskan dulu yang kecil ya. Nah itu artinya langkah 12 kita hubungkan sisi 17 dan 18 begitu bobot 35. Ini 17 18. Lalu langkah 13 kita hubungkan sisi 6 dan 15 yang memiliki bobot 44, yaitu dari 6 ke 15 tadi yang tadi saya skip dulu ya. Dan lanjut ke langkah 14, kita hubungkan sisi 14 dan 15 yang memiliki bobot 44 juga, 14 ke 15. 14 ke 15. Lalu langkah ke 15, 14 dan 28. 14 dan 28 memiliki bobot 19, jadi kita hubungkan. Lalu ke 16 ada 13 dan 14, 13 dan 14. Ini terpotong ya grafnya. Lalu di langkah ke 16 kita coba hubungkan antara 12 dan 13 yang memiliki bobot 34, 13, 13. Lalu langkah ke 18 kita hubungkan sisi 12 dan 23 yang memiliki bobot 18. Ini 12 di sini, 23 di sini. Lalu langkah ke 19, 23 dan 26 yang memiliki bobot 35, 33 dan 26. Bisa kita perhatikan lagi di sini langkah 20 gabungan 18 dan 19 yang memiliki bobot 52, 14 dan 19. Kita langsung pakai titik lagi ya ke bawah. Karena tadi yang lebih kecil kita prioritaskan. Ini 21. Maaf. Langkah 21, 19 dan 20 yang memiliki bobot 63. Langkah ke 22 antara sisi 11 dan 12 kita hubungkan dengan bobot 48. 11, 11 dengan 12. Lalu langkah 23, 22 dan 24 kita hubungkan dengan bobot 54. Cukup besar bobotnya dibanding yang lain. Di sini ada 22 dan 28. Ini 22 dan 28 ya. Lalu langkah ke 24, langkah sisi 22 yang bisa dihubungkan dengan sisi 14 atau 24, 22 dan 24 dengan bobot 53. Ini di sini ada 22 di sini dengan 24. Lalu ada langkah ke 25, 21 dihubungkan ke 22 dengan bobot 44, yaitu dengan di sini tempatnya tempat kita hubungkannya bobot 44 ya. Nah, terakhir ada langkah 26 dan 27. Di langkah 26 kita hubungkan antara sisi 25 dan 27 dengan bobot 90 dengan pos bentang 25 dan 27 dengan bobotnya 90. Lalu 25 dan 28 di langkah terakhir ada 27 dengan bobot 32, yaitu 25, 25
dengan 28. Nah, setelah kita buat dan kita buka algoritma tadi, dapat hati bahwa kota Pangkep atau Konasa, Katerlo, dan kota Kubang ini ditentukan oleh GTN. Karena kota tersebut sudah terhubung dengan kota lainnya. Dan dapat dikatakan, menggunakan algoritma ini, bisa kita lakukan menggunakan kabel yang di sini kita bisa hemat 222 km. Ini tadinya kota Telo dan Konasa yang terhubung, jadi sudah terhubung ya, karena kota Telo ini sudah terhubung dengan kota sebelumnya, kota Tiga. Lalu antara kota Bulukumba dan Brunei juga sudah terhubung karena sudah terhubung dengan kota sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa algoritma Prim dalam membuat pohon rentang sangat berguna penerapan dalam dunia nyata dan banyak hal lain yang dapat diselesaikan dengan metode ini. Terima kasih kepada Saudara Bintang dan Warta telah membuat pembahasan dan penjelasan mengenai bab yang telah dibahas tadi. Di sini terdapat daftar pustaka yang kita kutip, yaitu dari Marwan Sam Yuliani 2016, penerapan algoritma Prim untuk pembangun pohon merentang minimum dalam pengoptimalan jaringan transmisi nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beberapa daftar pustaka lainnya yang bisa dibaca sendiri. Untuk presentasi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang kurang berkenan ataupun yang berkenan, mohon dimaklumi. Mungkin cukup sekian untuk presentasi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.